Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fatimah Saidah dengan NIM 1262042111025 dari kelas MT4B akan memaparkan penggunaan mapel yaitu dalam materi fungsi atau pemetaan. Nah, pada kali ini itu saya akan memaparkan tentang kan dalam beberapa kasus evaluasi fungsi itu dalam mapel yaitu terkadang tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan atau berupa simbolik, misal kayak 1 tambah 2 kan hasilnya 3, nah 3 itu seperti hasil yang kita harapkan. Nah, dalam beberapa kasus itu ada yang tidak menghasilkan itu. Nah, sebagai gambaran contohnya yaitu dengan fungsi fx sama dengan sin x ditambah cos x. Nah, oleh karena itu sebelumnya kita buka mapel dulu, kita klik yang new dokumen. Nah, pertama kita masukkan dulu fungsinya, yaitu dari expression, di sini expression. Nah, di expression ini kita kan akan menggunakan fx yaitu sin x ditambah cos x. Jadi kita menggunakan yang ini, kita klik, kemudian a kita ganti dengan x, y-nya kita ganti dengan persamaannya, yaitu sin x ditambah cos x. Nah, sin x-nya ini kita klik, ini ulang. Fx yaitu yang pertama sin x, kita klik, a-nya kita ganti dengan x, kemudian ditambah dengan cos x, berarti kita pakai yang cos a, kemudian kita klik. Nah, hanya ini kita ganti dengan x, kemudian kita enter. Nah, akan menghasilkan seperti ini. Kemudian apabila kita substitusikan nilai x-nya menjadi 2, maka akan menghasilkan, nah ini a-nya kita ganti dengan 2 akan menghasilkan, nah tetap seperti ini. Ini kan berarti hasilnya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan atau dalam bentuk simbolik. Nah, caranya untuk agar bisa menghasilkan sebuah simbolik, kita bisa menggunakan inilah a-nya ini kita ganti dengan 2,0 atau 2.0, kemudian kita enter baru menghasilkan ini. Nah, ada cara lain juga untuk menghasilkan seperti yang ini. Itu bisa dengan cara kita ketik evals, kita buka kurung, kemudian kita masukkan f-nya. Tadi kan kita substitusikan nilai x dengan 2, maka a-nya kita ganti dengan 2 seperti ini, jangan lupa tutup kurung, kemudian di enter. Nah, ini menghasilkan nilai yang sama. Ini dengan ini menghasilkan nilai yang sama. Nah, kemudian ketika ada yang lainnya juga, yaitu dalam penggunaan digit atau jumlah digit di belakang koma ini, kita bisa mengaturnya juga. Contohnya misal kita akan menggunakan persamaan ini tapi menggunakan digitnya yang misal kita menggunakan 5 digit aja. Kita tulis dulu dengan digit, kemudian titik 2, kemudian sama dengan, kemudian ditulis jumlah digitnya, misal kita tadi 5, kemudian kita enter, kemudian kita masukkan fungsinya. Misalnya kita menggunakan fungsi yang sama, yaitu kita ulang lagi. Nah, ini a-nya kita ganti dengan x, y-nya kita ganti dengan sin x plus cos x. Ulangi, nah ini y-nya kita ganti dengan sin x ditambah dengan cos x. Nah, kita enter, kemudian f-nya tadi kita klik evals, buka kurung, kemudian kita klik expression yang fa. Sebentar. Nah, kita klik yang expression fa, kemudian a-nya kita ganti dengan 2, jangan lupa di akhir tambah kurung tutup. Nah, maka ini digit yang ada di belakang koma ini berjumlah 5 gitu. Kemudian
kita akan menggunakan contoh soal ya. Contoh soal lain. Sebentar. Nah, kita akan menggunakan contohnya. Contoh soal yang pertama, kita menggunakan digitsnya 7. Kemudian kita tuliskan fungsi persamaannya, misalnya efeknya sin X ditambah cos X seperti sin X ditambah 2, kita 2 kali cos 2 kali cos X ini ya. Nah, kemudian kita ganti evolve dengan buka kurung F yang ini, kita klik. Nah, A-nya kita ganti dengan 2, kemudian tutup kurung, kita enter. Nah, ini hasilnya. Kemudian yang contoh 2, kita menggunakan kita klik dulu, kita tulis digitsnya, kita tentukan digitsnya. Titik 2 sama dengan, misal untuk yang kedua digitsnya 6. Nah, kemudian masukkan persamaannya, kita menggunakan persamaan ini, kita ganti dengan X, kemudian Y-nya kita ganti dengan cos misal cos X ya, kemudian ditambah dengan sin 2 X misalnya ya, kemudian kita enter. Nah, kemudian kita masukkan eval atau kita substitusikan nilai X nya dengan 4 ya teman-teman. Kita coba 4, berarti pakai ini, A nya kita ganti dengan 4, jangan lupa tutup kurung terakhir, terus enter. Nah, ini hasilnya. Kemudian contoh yang ketiga, kita menggunakan digits 5, kita enter. Persamaannya kita menggunakan 3 cos X ditambah 4 sin X. Ya, berarti kita menggunakan ini juga, kita klik. Iya, kita menggunakan ini. Kemudian A-nya kita ganti dengan X, Y-nya kita ganti dengan 3 cos 3 dikali itu menggunakan bintang, kemudian cos ini 3 dikali dengan cos X, ini A-nya diganti X, kemudian ditambah dengan 4 sin X. 4 bintang sin X. A-nya kita ganti dengan X, kemudian kita enter. Nah, kemudian ini nanti X-nya kita substitusikan dengan 2. X-nya kita substitusi 2, A-nya kita ganti 2, kemudian kita enter. Nah, ini 5 di belakang koma. Kemudian contoh yang keempat, kita menggunakan sin 5X ditambah cos 4X. Kita menggunakan digits 4, kemudian fungsinya kita klik ini, klik, kemudian A-nya kita ganti dengan X, Y-nya kita ganti dengan sin 5X ditambah sin 5X, sin 5X, kemudian ditambah dengan cos 4X, kita enter. Kemudian kita substitusikan nilai X nya dengan 5. Kita ganti dengan 5. Nah, jadi ini hasilnya, ini ada 4 angka atau 4 digit di belakang koma. Kemudian contoh soal yang terakhir yaitu
kita menggunakan digit 3 misalnya ya. Kemudian kita masukkan fungsinya, yaitu kita menggunakan sin 5x ditambah 2 cos dari x ditambah 2y. Karena kita menggunakan xy, maka kita menggunakan yang ini. Nah, fungsi yang ini ya, a nya kita ganti dengan x, b nya kita ganti dengan y, kemudian z nya kita ganti dengan sin 5x ditambah dengan 2 bintang cos dari x ditambah 2x ditambah 2y. Kemudian kita enter, kita masukkan false. Nah, kita masukkan karena ini x, y, maka kita gunakan yang ini, fa, b. fa, b 2,1, kita tutup kurung. Nah, ini dia hasilnya. Jadi kurang lebih seperti itu cara penggunaan fungsi yang kasus evaluasi fungsi dalam Maple yang tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Seperti itu caranya kurang lebih. Apabila ada kesalahan kata atau ada kurang pemahaman, ada yang tidak jelas, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.